Diceritakan Clarence adalah seorang pemuda canggung yang saat ini sedang jatuh cinta kepada seorang bartender di sebuah bar bernama Alex. Meskipun dirinya telah mengunjungi bar tersebut berkali-kali dan telah melakukan pertemuan yang canggung, Alex tampaknya tidak terlalu memperhatikan Clarence, yang disebabkan Alex yang pada saat ini sebagian sedang memikirkan proses perceraiannya yang sedang berlangsung. Dan untuk mendapatkan perhatiannya, Clarence kemudian meminta bantuan kepada seorang pria bernama Patrick, seorang pelindung bar lain yang tampaknya bisa mendapatkan wanita manapun yang diinginkannya. Dengan memancing Patrick dalam sebuah permainan biliar yang mahal, Patrick pun menjadi tertarik untuk membantu Clarence, saat dirinya ditawarin uang yang begitu besar. Di hadapan Patrick, Clarence juga menampakkan dirinya sebagai orang yang sangat kaya, dengan menunjukkan sebuah mobil mewah yang dia punya, dan menyebutkan bahwa nama belakangnya adalah Duffield, yang menunjukkan bahwa Clarence berasal dari keluarga kaya dan terkenal. Patrick yang akhirnya menyetujui tawaran Clarence untuk membantunya, kemudian pergi bersama untuk melihat sosok wanita yang akan menjadi targetnya. Melihat kesempatan yang bagus, Patrick pun memanfaatkan momen tersebut dengan meminta bayaran yang lebih tinggi lagi hingga mencapai $25.000 untuk sebuah rencana yang telah dia pikirkan. Yang tak lain adalah dengan cara membuat sebuah adegan penculikan kepada Alex, yang nantinya, Clarence akan datang untuk menyelamatkannya, dengan harapan, Clarence akan dianggap sebagai pahlawan, bisa membuat Alex akan jatuh cinta padanya. Rencana pun dimulai, tepatnya pada saat Alex berjalan sendirian menuju mobilnya di sebuah tempat parkir. Alex yang pada saat itu mendapat pesan dari suaminya yang menyetujui untuk menandatangani surat cerai mereka, memutuskan untuk kembali setelah berkas tersebut tak ada dalam tasnya. Namun, tiba-tiba dia malah bertemu dengan Clarence yang hampir menabraknya dari belakang. Saat pembicaraan berlangsung, sebuah mobil van hitam dengan berisikan orang-orang bertopeng muncul, dan kemudian menculik mereka berdua, yang mana salah satu dari mereka rupanya adalah Patrick yang telah mengatur rencana ini semua. Para penculik kemudian membawa mereka berdua pergi ke kediaman Clarence, sebuah rumah besar yang dijelaskan hanya didiami oleh Clarence seorang diri. Pada saat mereka masuk, alarm keamanan tiba-tiba berbunyi yang mana hal tersebut begitu mengganggu Patrick, yang kemudian meminta kekasihnya yang bernama Jade untuk membawa Alex ke ruang atas. Tujuan Patrick melakukan hal itu adalah agar bisa berbicara dengan Clarence mengenai hal baru yang ingin dia rundingkan. Clarence sempat menanyakan kepada Patrick mengapa dia menggunakan sebuah perangkat untuk menyamarkan suaranya, yang kemudian dijelaskan Patrick hanyalah untuk sebuah anonimitas. Clarence kemudian dipertemukan dengan Alex. Di hadapan wanita itu, Clarence berakting seolah-olah dirinya juga merupakan korban dari penculikan tersebut yang kini akan menjamin keamanan Alex dengan uangnya. Dan pada saat Clarence kembali dipanggil Patrick, Alex yang melihat kelengahan para penculik yang sedang berdebat, kemudian berlari agar bisa melarikan diri hingga kembali bertemu dengan Clarence yang tiba-tiba muncul. Dan saat penculik tersebut kembali ingin menangkap mereka, penculik itu tiba-tiba tak sengaja dibunuh oleh Alex dengan menggunakan sebuah gunting. Alex yang bingung, kembali berhasil diamankan oleh Patrick yang menangkapnya. Ketegangan pun terjadi di antara mereka semua, seperti Jade, yang mulai panik dengan keadaan tersebut. Melihat keadaan tak berjalan sesuai rencana, Patrick yang kembali memisahkan Clarence dan Alex, dan kemudian kembali melakukan negosiasi ulang, dengan menaikkan bayaran mereka menjadi $75.000, yang mana hal itu semakin membuat Clarence begitu tertekan, namun tak ada pilihan. Sementara itu, Alex yang tertangkap, tiba-tiba kembali berhasil kabur untuk yang kedua kalinya dan kemudian mencoba melarikan diri dengan menuruni salah satu balkon, setelah berhasil menekan sebuah tombol alarm keamanan yang terdapat pada mansions tersebut. Namun malangnya, dia terjatuh dan pingsan, akibat dikejutkan oleh kedatangan salah seorang penculik yang berhasil menemukannya. Saat salah seorang penculik membawa Alex kembali ke dalam rumah, seorang petugas polisi tiba-tiba muncul di mansion tersebut akibat dari sebuah alarm panggilan yang ditekan Alex sebelumnya tak mendapatkan respon. Semuanya pun mencoba bersikap tenang saat polisi tersebut mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Yang mana di waktu bersamaan, sebuah konflik tiba-tiba malah terjadi di antara Alex yang baru sadar dengan seorang penculik yang mengawasinya, dikarenakan penculik tersebut yang tak sengaja memberitahukan identitasnya yang bernama Carl kepada Alex, hingga membuat sebuah keributan yang terdengar langsung oleh petugas yang berada di luar. Tak ingin ketahuan, Patrick pun langsung mengeksekusi petugas tersebut bersamaan dengan Clarence yang juga pergi menyelamatkan Alex dari sekapan Carl yang ingin menghabisinya. Clarence merasa senang karena telah berhasil menyelamatkan wanita pujaannya itu. Namun Patrick yang datang, tiba-tiba langsung memukuli Clarence dan menyeretnya ke bawah. Perdebatan pun kembali terjadi, Patrick yang marah, menembak tangan Clarence sebagai hukuman, dan kemudian kembali menaikkan upahnya menjadi $100.000. Patrick kemudian memerintahkan KJ, salah satu penculik, untuk mulai membersihkan rumah yang sudah kotor itu dan memindahkan para jenazah ke dalam sebuah van. Tak lupa,
Untuk menenangkan hati Jade, yang terganggu oleh semua kekerasan, Patrick pun memberinya sebuah cincin pertunangan. Yang mana hal itu, membuat ketakutan Jade berubah seketika menjadi kebahagiaan. Sementara itu, KJ yang telah selesai bersih-bersih, nampak menemukan sebuah senapan AR-15 di bagasi mobil polisi. Patrick yang mulai merasa lelah dan frustrasi, kemudian meminta uangnya agar segera dibayarkan. Clarence pun menurutinya, dengan memberitahukan uang tersebut ternyata telah dia simpan di sebuah dasar kolam yang terbungkus oleh sebuah tas kerja yang terkunci. Saat mereka tiba, Patrick tak mempercayainya, dan kemudian mendorong Clarence untuk mengambilkannya secara langsung. Di saat yang sama, KJ yang pergi ke dapur untuk mencari alat pembersih, tiba di suatu garasi dan menemukan sebuah mobil Toyota yang di dalamnya terdapat sebuah iklan persewaan mansion, dan juga dokumen asuransi yang mencantumkan nama belakang Clarence sebagai Clark, bukannya David yang selama ini mereka tahu. Sementara di lantai atas, Jade yang pada saat itu bahagia, memamerkan sebuah cincin yang diberikan Patrick padanya, namun ternyata, cincin tersebut rupanya dikenali oleh Alex. Kembali ke sisi Patrick, Clarence yang telah mendapatkan kopernya, tiba-tiba malah menarik Patrick ke dalam kolam saat dia bermaksud untuk keluar, dan kemudian berlari menuju bagian depan rumah. Patrick yang berhasil bangkit, bertemu dengan KJ tiba di halaman belakang, dan kemudian memberitahu Patrick bahwa Clarence ternyata bukanlah seperti apa yang dia katakan. Patrick pun menginstruksikan KJ untuk segera pergi ke depan rumah untuk mencari keberadaan Clarence. Patrick yang kembali ke dalam rumah dengan tas kerja tanpa topengnya, kemudian bertemu dengan Jade dan Alex yang tiba-tiba akur. Di sini pun akhirnya terungkap, Patrick ternyata adalah suaminya Alex. Alex pun akhirnya juga mengetahui, bahwa suaminya itu ternyata adalah salah satu pelaku dari penculikan ini ketika dia melihat cincin Jade yang memang sebenarnya adalah cincin kawin mereka. Tak ingin rencana gagal, Patrick malah menembak dan membunuh Jade hingga membuat Alex berlari ke halaman belakang. KJ mencoba menembaknya tapi meleset. Tak ada pilihan, Alex pun masuk kembali ke dalam mansion, bertepatan saat Clarence di luar layar sedang memanggil polisi dan memutus aliran listrik ke rumah. Patrick dan Alex sempat berkelahi di depan rumah hingga membuat kaki Alex tertembak dan membuatnya kembali ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu, KJ dan juga Clarence, terlihat juga saling bertemu dan kemudian terlibat adu mekanik di antara mereka berdua. Namun, Clarence berhasil kabur dengan membawa pisau bersamanya. Selama pelarian, Clarence dan Alex akhirnya bertemu satu sama lain dan langsung ciplokan dengan penuh gairah, sebelum pada akhirnya mereka berdua menyadari kedatangan KJ. Mereka pun bersembunyi sebentar, dan kemudian, Clarence mendorong KJ hingga jatuh menuruni tangga, yang mana hal tersebut, membuat KJ tidak sengaja menembak dirinya sendiri dengan AR-15 yang dia pegang. Mereka berdua pun langsung mengambil kedua senjata yang dimiliki KJ, dan kemudian bertemu dengan Patrick yang langsung memicu baku tembak di antara mereka hingga peluru mereka berdua habis. Dalam kebuntuan tersebut, Patrick yang memegang tas kerja, dan juga Clarence yang memegang pisau pun akhirnya berhadapan satu sama lain dengan Alex yang juga hadir dengan membawa sebuah senjata. Di hadapan Alex, Patrick mengungkapkan tentang Clarence telah berbohong tentang siapa dirinya, namun, Clarence juga berkata bahwa dia benar-benar tahu siapa sebenarnya Patrick sepanjang waktu. Clarence mengungkapkan bahwa dia melihat Patrick dan Alex ketika mereka menikah dengan bahagia dan kini melihat pernikahan tersebut telah hancur. Di hadapan Alex, Clarence juga mengungkapkan tentang alasan kenapa Patrick tidak pernah mau menceraikan Alex, yang dia katakan, yang ternyata tujuannya adalah untuk mengincar uang yang akan diwarisi Alex dari neneknya. Clarence menyadari bahwa Patrick akan mengambil kesempatan untuk membunuh Alex ketika dia berhasil mendapatkan warisannya. Mendengar kebenaran itu, Patrick pun malah kian niat untuk menembak Alex, namun, Alex lah yang terlebih dahulu menembaknya, hingga membuat Patrick menjatuhkan senjatanya. Clarence kemudian menyuruh Patrick untuk membuka kopernya, hingga terungkap, di dalam koper tersebut ternyata bukanlah berisi uang, melainkan sebuah surat cerai Alex. Clarence pun memberi Patrick dua pilihan, menandatangani surat cerai tersebut, atau Alex yang akan memutuskan apa yang akan terjadi padanya. Tak ada pilihan, Patrick pun menandatanganinya. Dan kemudian berjalan keluar dari pintu depan saat polisi mulai berdatangan. Kini, Alex pun tercengang sekaligus bingung, karena Clarence yang bahkan tidak benar-benar mengenalnya itu, kini dengan terang mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya. Alex menjelaskan, bahwa setelah pernikahannya memburuk, dia melihat bahwa dirinya berusaha untuk menjaga agar dirinya tidak pernah dicintai lagi. Mendengar pernyataan itu, Clarence pun terlihat agak sedikit malu dengan apa yang telah dia lakukan selama ini, dan kemudian memberi Alex dua pilihan sebagai hukuman untuk dirinya yang telah nekat itu. Dengan menembak dirinya secara langsung, atau membiarkan polisi menangkap dirinya, yang mana kedua pilihan tersebut Clarence sampaikan sambil berkata padanya untuk berjanji bahwa dia akan menjalani hidupnya dengan mengetahui bahwa dia pantas untuk merasa bahagia.
Di luar dugaan, Alex ternyata tidak memilih kedua opsi tersebut, namun dia tetap masih berpikir bahwa Clarence tidak pantas untuk mendapatkan opsi yang positif darinya. Alex pun kemudian bertanya tentang opsi ketiga yang harus Clarence buat, yang mana hal tersebut membuat Clarence tersenyum sambil berkata, jika itu ada maka itu adalah. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.